Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan membahas tentang 35 bocoran soal PPG 2023 tentang kurikulum Merdeka. Nah, jadi berbagai informasi yang didapatkan dari yang sudah ikut tes itu sangat banyak keluar tentang soal kurikulum merdeka ya Bapak Ibu, karena juga sekarang kita sedang mengalami transisi dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka. Nah, ini saya berikan beberapa contoh soal yang dapat dipelajari dan juga referensi untuk belajar pretest PPG tahun 2023. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Dalam pembelajaran, guru perlu menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Berikut yang merupakan langkah efektif dalam melakukan pendekatan pembelajaran adalah: A. Mengabaikan perbedaan individu peserta didik. B. Menerapkan satu pendekatan untuk seluruh peserta didik. C. Menyesuaikan metode dan strategi pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. D. Mengandalkan gaya belajar yang sama pada setiap kesempatan. Nah, untuk jawaban nomor 1 adalah C ya Bapak Ibu, yaitu menyesuaikan metode dan juga strategi pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Jadi peserta didik itu berbeda ya Bapak Ibu, tidak semuanya sama. Jadi kita harus menyesuaikan. Nomor 2, penggunaan media dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan: A. Ketidaktahuan peserta didik tentang materi. B. Minat belajar peserta didik. C. Ketergantungan peserta didik terhadap guru. D. Rasa bosan peserta didik terhadap pembelajaran. Nah, untuk soal nomor 2, jawabannya adalah B ya, yaitu minat belajar peserta didik. Jadi dengan adanya media, anak-anak cenderung lebih tertarik untuk belajar dikarenakan ada visual yang bisa dilihat. Nomor 3, guru memiliki peran sebagai fasilitator pembelajaran. Artinya, guru A. Hanya memberikan pengetahuan tanpa interaksi. B. Memberikan tugas tanpa bimbingan. C. Membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. D. Tidak terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di sini yang ditanyakan adalah fasilitator ya Bapak Ibu. Jadi untuk jawaban nomor 3 adalah C, yaitu membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lanjut ke soal nomor 4. Salah satu strategi evaluasi pembelajaran adalah tes. Apa tujuan utama dari tes dalam evaluasi pembelajaran? A. Menekan dan menyemangati peserta didik. B. Meningkatkan daya ingat peserta didik. C. Mengurangi tekanan pada peserta didik. D. Mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, ini yang ditanyakan adalah tes ya dalam evaluasi pembelajaran. Untuk jawaban soal nomor 4 adalah D, yaitu mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, yaitu dengan melakukan tes dalam evaluasi pembelajaran. Lanjut ke soal nomor 5. Metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar dari pengalaman langsung melalui praktikum, eksperimen, dan kunjungan lapangan adalah A. Metode ceramah. B. Metode diskusi. C. Metode ekspositori. D. Metode demonstrasi.
Nah, jadi pengalaman belajar dari praktikum, eksperimen, dan kunjungan lapangan. Jawaban nomor 5 adalah yaitu D, metode demonstrasi. Soal nomor 6, guru perlu memotivasi peserta didik dalam pembelajaran. Apa dampak dari motivasi yang kuat terhadap proses belajar mengajar? A. Menurunkan partisipasi peserta didik di kelas. B. Meningkatkan tingkat absensi peserta didik. C. Meningkatkan keterlibatan dan prestasi belajar peserta didik. D. Menyebabkan peserta didik merasa terbebani. Nah, untuk soal nomor 6, jawabannya adalah C, yaitu meningkatkan keterlibatan dan prestasi belajar peserta didik. Nah, ini adalah dampak daripada motivasi ya saat belajar. Soal nomor 7, metode mengajar yang mengutamakan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, di mana guru berperan sebagai fasilitator dan peserta didik aktif berpartisipasi disebut A. Pembelajaran berbasis masalah. B. Pembelajaran ekspositori. C. Pembelajaran konvensional. D. Pembelajaran langsung. Nah, ini guru sebagai fasilitator ya, dan peserta didik juga aktif berpartisipasi. Untuk nomor 7, jawabannya adalah A, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Nomor 8, penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran karena A. Memudahkan peserta didik untuk bermalas-malasan. B. Mengurangi interaksi antara guru dan peserta didik. C. Menyediakan akses ke sumber belajar yang beragam. D. Membatasi kreativitas peserta didik dalam belajar. Nah, untuk soal nomor 8, jawabannya adalah C, yaitu menyediakan akses ke sumber belajar yang beragam. Itu adalah fungsi daripada teknologi dalam pembelajaran. Soal nomor 9. Metode pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk berbagi ide, pandangan, dan pengalaman secara bebas adalah A. Metode ceramah. B. Metode diskusi. C. Metode ekspositori. D. Metode demonstrasi. Nah, di sini dapat berbagi ide secara bebas ya Bapak Ibu. Itu jawaban nomor 9 adalah B, yaitu metode diskusi. Jadi peserta didik dapat berbagi ide, pandangan, dan pengalaman secara bebas. Nomor 10, guru perlu menghadirkan suasana kelas yang kondusif agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah A. Mengabaikan tingkah laku mengganggu peserta didik. B. Menghadirkan suasana yang serius dan tegang. C. Membatasi partisipasi aktif peserta didik. D. Menciptakan suasana yang nyaman, terbuka, dan mendukung. Nah, untuk soal nomor 10, jawabannya adalah D, yaitu menciptakan suasana yang nyaman, terbuka, dan mendukung. Nah, itu dapat peserta didik dapat belajar dengan baik di kelas. Nomor 11, dalam pendekatan pembelajaran tematik, pembelajaran dilakukan dengan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran. Apa tujuan dari pendekatan ini? A. Memperkuat pemahaman peserta didik terhadap satu mata pelajaran tertentu. B. Memudahkan guru untuk mengajar beberapa mata pelajaran sekaligus.
C. Meningkatkan daya ingat peserta didik. D. Meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, ini adalah mengintegrasikan beberapa mata pelajaran ya. Bapak Ibu, untuk soal nomor 11 jawabannya adalah D, yaitu meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. Nomor 12. Seorang guru perlu mengelola waktu pembelajaran dengan efisien. Apa manfaat dari manajemen waktu yang baik dalam proses belajar mengajar? A. Memungkinkan guru untuk lebih banyak berbicara di kelas. B. Mengurangi waktu belajar peserta didik. C. Meningkatkan tingkat kebosanan peserta didik. D. Meningkatkan efektivitas pembelajaran dan menciptakan suasana yang kondusif. Ini ya di sini ditanyakan adalah cara mengelola waktu dan juga manajemen waktu ya pada saat proses belajar mengajar. Untuk soal nomor 12, jawabannya adalah D, yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran dan menciptakan suasana yang kondusif. Nomor 13, guru perlu mengidentifikasi gaya belajar peserta didik agar dapat menyajikan materi pembelajaran dengan sesuai. Berikut merupakan 3 gaya belajar utama. Kecuali, nah ini yang ditanyakan adalah kecuali ya, berarti yang tidak termasuk. A. Visual. B. Auditory. C. Kinestetik. D. Intuitif. Nah, untuk jawaban nomor 13 adalah D, yaitu intuitif, karena di sini yang ditanyakan adalah kecuali. Nah, untuk gaya belajar visual itu menggunakan gambar atau video, kemudian auditori itu menggunakan suara, dan juga kinestetik ya Bapak Ibu. Nomor 14, metode pembelajaran yang melibatkan peran serta aktif peserta didik dalam menemukan konsep atau prinsip pembelajaran disebut A. Pembelajaran berbasis masalah. B. Pembelajaran ekspositori. C. Pembelajaran langsung. D. Pembelajaran kooperatif. Untuk nomor 14, jawabannya adalah A, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini peserta didik aktif dan juga menemukan konsep atau juga prinsip pembelajaran. Nomor 15, salah satu cara efektif untuk menilai hasil pembelajaran peserta didik adalah A. Hanya menggunakan satu bentuk penilaian seperti tes tertulis. B. Mengandalkan penilaian guru tanpa melibatkan peserta didik. C. Menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti tes, tugas, dan proyek. D. Tidak melakukan penilaian sama sekali. Nah, untuk soal nomor 15, di sini yang ditanyakan adalah cara menilai hasil pembelajaran ya Bapak Ibu. Jawabannya adalah C, yaitu menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti tes, tugas, dan juga proyek. Nomor 16, penggunaan media dalam pembelajaran dapat membantu peserta didik untuk A. Lebih pasif dalam proses pembelajaran. B. Lebih fokus pada guru daripada materi. C. Memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. D. Lebih bergantung pada bantuan visual. Nah, ini adalah penggunaan media dalam pembelajaran. Untuk nomor 16, jawabannya adalah C, yaitu memahami dan mengingat informasi dengan lebih baik. Karena
dengan adanya media dapat mengingat ya, karena kita melihat visual, jadi dapat memahami dan juga mengingat lebih mudah. Nomor 17, guru perlu memahami tingkat perkembangan kognitif peserta didik untuk A. Menekan kemampuan kognitif peserta didik. B. Mengabaikan perbedaan kognitif antara peserta didik. C. Menyesuaikan materi pembelajaran dengan tingkat perkembangan peserta didik. D. Mengurangi interaksi antara guru dan peserta didik. Nah, di sini adalah yang ditanyakan adalah tentang kognitif ya, Bapak Ibu. Jadi tingkat perkembangan kognitif. Untuk jawaban nomor 17 adalah C, yaitu menyesuaikan materi pembelajaran dengan tingkat perkembangan peserta didik. Karena tingkat perkembangan kognitif dari peserta didik itu berbeda satu sama lain. Nomor 18, pendekatan yang menekankan pada pembelajaran aktif dan berpusat pada peserta didik adalah A. Pembelajaran ekspositori. B. Pembelajaran langsung. C. Pembelajaran kooperatif. D. Pembelajaran berbasis masalah. Nah, di sini adalah yang ditanyakan adalah pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Untuk soal nomor 18, jawabannya adalah D, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Nomor 19. Guru perlu memberikan umpan balik atau feedback kepada peserta didik. Tujuan utama dari memberikan umpan balik adalah A. Mengurangi motivasi peserta didik. B. Meningkatkan ketidakpercayaan diri peserta didik. C. Meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. D. Menghukum peserta didik atas kesalahan yang dilakukan. Nah, ini soalnya sudah tahu ya Bapak Ibu jawabannya, ini sangat mudah. Jawabannya adalah C, yaitu meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Jadi ini adalah tujuan utama daripada umpan balik atau yang sering kita ketahui adalah feedback. Soal nomor 20. Salah satu cara untuk menerapkan pembelajaran berbasis teknologi adalah dengan menggunakan A. Papan tulis dan kapur. B. Media proyektor OHP. C. Buku teks konvensional. D. Perangkat lunak pembelajaran interaktif. Nah, di sini adalah yang ditanyakan adalah pembelajaran menggunakan teknologi ya Bapak Ibu. Soal nomor 20, jawabannya adalah D, yaitu perangkat lunak pembelajaran interaktif. Nah, ini biasanya nomor 20 soal seperti ini bakal terkecoh ya Bapak Ibu, karena di sini juga ada media proyektor. Baik, soal nomor 21. Guru perlu menciptakan berbagai variasi kegiatan pembelajaran. Manfaat utama dari variasi kegiatan ini adalah A. Mengurangi keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. B. Menghindari kebosanan peserta didik. C. Mempercepat waktu belajar peserta didik. D. Meningkatkan tekanan pada peserta didik. Nah, ini adalah yang ditanyakan adalah manfaat utama dari variasi kegiatan ya Bapak Ibu dalam pembelajaran. Nah, untuk jawabannya adalah B, yaitu menghindari kebosanan peserta didik. Jadi seorang guru harus menciptakan pembelajaran yang bervariasi. Nomor 22. Dalam pembelajaran, seorang guru perlu mengenali keberagaman budaya dan latar belakang peserta didik. Mengapa hal ini penting? A. Untuk mengabaikan perbedaan dan menekankan keseragaman.
B. Agar peserta didik lebih fokus pada kelemahan budaya mereka. C. Untuk menciptakan lingkungan inklusif dan menghargai perbedaan. D. Agar guru dapat menghindari interaksi dengan peserta didik. Nah, di sini guru perlu mengenali ya latar belakang dari seorang peserta didik, baik itu budaya dan juga dan lainnya. Untuk soal nomor 22, jawabannya adalah C, yaitu untuk menciptakan lingkungan inklusif dan menghargai perbedaan. Jadi, sesama peserta didik dan juga guru dapat saling menghargai dari latar belakang yang berbeda. Nah, nomor 23, pembelajaran yang dilakukan di luar kelas seperti kunjungan lapangan memiliki manfaat antara lain A. Meningkatkan beban kerja guru, B. Meningkatkan keterlibatan peserta didik, C. Mengurangi waktu belajar peserta didik, D. Tidak memiliki manfaat khusus. Nah, untuk soal nomor 23, jawabannya adalah yaitu B. Meningkatkan keterlibatan peserta didik. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari pembelajaran di luar kelas ya Bapak Ibu. Ya, bisa jadi seperti kunjungan lapangan, kunjungan ke tempat-tempat wisata, dan juga museum dan juga yang lainnya. Soal nomor 24, metode pembelajaran yang melibatkan kerjasama antara peserta didik untuk mencapai tujuan bersama disebut A. Pembelajaran ekspositori, B. Pembelajaran langsung, C. Pembelajaran kooperatif, D. Pembelajaran berbasis masalah. Untuk jawaban nomor 24 adalah yaitu C. Pembelajaran kooperatif, karena di sini antara peserta didik saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Soal nomor 25. Guru perlu mengidentifikasi gaya belajar peserta didik agar dapat menyajikan materi pembelajaran dengan sesuai. Contoh strategi yang sesuai untuk peserta didik dengan gaya belajar visual adalah A. Memberikan penjelasan lisan secara terus-menerus, B. Menggunakan peta pikiran atau diagram, C. Mengadakan diskusi kelompok, D. Mengajak peserta didik untuk melakukan eksperimen. Nah, di sini yang ditekan adalah gaya belajar visual ya Bapak Ibu. Nah, untuk jawabannya adalah yaitu B. Menggunakan peta pikiran atau diagram, karena di sini yang ditekan adalah visual, yaitu bisa berbentuk gambar ataupun video ya Bapak Ibu. Nah, di sini yang paling tepat adalah menggunakan peta pikiran atau diagram. Soal nomor 26. Salah satu cara efektif untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran adalah A. Mengabaikan pertanyaan peserta didik, B. Membatasi kesempatan peserta didik untuk berbicara di kelas, C. Mendorong peserta didik untuk aktif bertanya dan berdiskusi, D. Menerapkan pendekatan pembelajaran ekspositori. Di sini yang ditekan adalah untuk meningkatkan partisipasi peserta didik ya untuk aktif dalam pembelajaran. Untuk nomor 26, jawabannya adalah C, yaitu mendorong peserta didik untuk aktif bertanya dan berdiskusi. Nomor 27, dalam proses evaluasi pembelajaran, guru perlu memahami perbedaan antara penilaian formatif dan sumatif. Apa perbedaan utama antara keduanya? A. Penilaian formatif dilakukan pada akhir semester,
Sementara penilaian sumatif dilakukan secara berkala. B. Penilaian formatif bertujuan untuk mengukur hasil belajar. Sementara penilaian sumatif bertujuan untuk memberikan umpan balik dan perbaikan. C. Penilaian formatif dilakukan oleh guru, sementara penilaian sumatif dilakukan oleh peserta didik. D. Tidak ada perbedaan antara penilaian formatif dan sumatif. Ini yang ditanyakan adalah perbedaan antara formatif dan juga sumatif ya. Jawabannya adalah B, yaitu penilaian formatif bertujuan untuk mengukur hasil belajar, sementara penilaian sumatif bertujuan untuk memberikan umpan balik dan perbaikan. Nah, untuk penilaian formatif itu biasanya di akhir pembelajaran ya Bapak Ibu. Nomor 28. Metode pembelajaran yang memberikan kebebasan peserta didik untuk menggali dan menemukan konsep pembelajaran sendiri disebut A. Pembelajaran berbasis masalah, B. Pembelajaran ekspositori, C. Pembelajaran langsung, D. Pembelajaran kooperatif. Nah, jadi di sini peserta didik diberi kebebasan ya untuk menemukan konsep pembelajarannya sendiri. Untuk jawaban nomor 28 adalah A, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Nomor 29. Salah satu strategi efektif dalam mengelola perilaku peserta didik yang tidak sesuai adalah A. Mengabaikan perilaku tersebut, B. Menegur peserta didik di depan teman-teman sekelas, C. Menerapkan hukuman fisik, D. Melibatkan peserta didik dalam membentuk peraturan kelas. Untuk jawaban nomor 29 adalah yaitu melibatkan peserta didik dalam membentuk peraturan kelas. Nah, jika ada perilaku peserta didik yang tidak sesuai ya, biasanya Bapak Ibu itu kita libatkan dalam membentuk peraturan kelas. Nomor 30. Guru perlu mengembangkan komunikasi yang efektif dengan peserta didik. Apa manfaat dari komunikasi yang baik dalam proses belajar mengajar? A. Meningkatkan perasaan canggung antara guru dan peserta didik. B. Mengurangi partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. C. Meningkatkan pemahaman dan kepercayaan antara guru dan peserta didik. D. Mengurangi rasa percaya diri peserta didik dalam berbicara di depan umum. Nah, di sini adalah manfaat komunikasi ya Bapak Ibu dalam proses belajar mengajar. Untuk jawaban nomor 30 adalah C, yaitu meningkatkan pemahaman dan kepercayaan antara guru dan peserta didik. Nah, komunikasi juga penting ya Bapak Ibu dalam proses belajar mengajar, terutama saat siswa tidak paham ya dengan apa yang dipelajari saat di kelas. Jadi untuk juga membangun antara guru dan juga dengan peserta didik ya. Nomor 31, guru perlu mengintegrasikan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Apa ciri-ciri pendekatan ini? A. Mengabaikan proses berpikir peserta didik. B. Mendorong proses peserta didik untuk menerima informasi mentah tanpa mempertanyakan. C. Mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, mencari informasi, dan mengajukan pertanyaan. D. Memaksa peserta didik untuk menerima pengetahuan tanpa mengembangkan keterampilan berpikir. Nah, ini yang ditanyakan adalah ciri-ciri dari pendekatan saintifik, Bapak Ibu. Tuh, soal nomor 31, jawabannya adalah C, yaitu mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, mencari informasi, dan mengajukan pertanyaan.
Soal nomor 32. Pembelajaran inklusif adalah A. Pembelajaran yang hanya ditujukan untuk peserta didik berkebutuhan khusus. B. Pembelajaran yang hanya dilakukan di dalam kelas. C. Pembelajaran yang mengabaikan perbedaan individual peserta didik. D. Pembelajaran yang mengakomodasi keberagaman peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, untuk soal nomor 32, jawabannya adalah D, yaitu pembelajaran yang mengakomodasi keberagaman peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus. Soal nomor 33. Guru perlu memahami karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Mengapa hal ini penting dalam pembelajaran inklusif? A. Untuk mengucilkan peserta didik berkebutuhan khusus dari kegiatan pembelajaran. B. Untuk memberikan perlakuan khusus kepada peserta didik berkebutuhan khusus. C. Untuk mengidentifikasi kelemahan peserta didik berkebutuhan khusus. D. Untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, untuk soal nomor 33, jawabannya adalah D, yaitu untuk merancang strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nomor 34, guru perlu menerapkan pendekatan yang tepat dalam mengajar peserta didik berkebutuhan khusus. Apa pendekatan yang mengutamakan pendampingan dan bimbingan intensif pada peserta didik berkebutuhan khusus? A. Pendekatan inklusif. B. Pendekatan ekspositori. C. Pendekatan individual. D. Pendekatan klasikal. Nah, di sini adalah pendekatan untuk pendampingan dan bimbingan intensif ya untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, untuk jawaban nomor 34 adalah yaitu pendekatan individual. Nah, ini adalah pendekatan dan juga bimbingan secara intensif ya Bapak Ibu. Nomor 35. Dalam pembelajaran, penting bagi guru untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Mengapa lingkungan yang demikian sangat penting? A. Untuk menghindari interaksi antara peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik lain. B. Untuk mengurangi partisipasi peserta didik berkebutuhan khusus dalam pembelajaran. C. Untuk menciptakan rasa percaya diri dan kenyamanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. D. Untuk menghambat perkembangan keterampilan sosial peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, di sini yang ditanyakan adalah lingkungan ya. Mengapa sangat penting lingkungan yang aman ya untuk peserta didik berkebutuhan khusus. Untuk jawabannya adalah C, yaitu menciptakan rasa percaya diri dan kenyamanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu dalam mempersiapkan untuk pretest PPG tahun 2023. Ini hanyalah berbagai contoh ataupun model soal yang dapat Ibu pelajari dari channel YouTube Pak Gurwali. Dan soal ini tidak keluar ya, ini hanya contoh soal dan juga model soal yang sudah rekan-rekan ataupun guru yang sudah mengikuti pretest pada hari pertama dan juga hari kedua. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik tombol like serta komentar yang positif dan juga membangun.
Dan juga jangan lupa untuk klik tombol subscribe agar membantu channel ini terus berkembang, serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.